Indonesia terkenal sebagai negara dengan ratusan suku bangsa, budaya, bahasa, adat, dan kebiasaan. Ratusan suku ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di pedalaman hutan Kalimantan dengan suku Dayak. Suku Dayak berasal dari Pulau Kalimantan dan terdiri dari berbagai etnis suku. Masing-masing suku ini mempunyai kebiasaan, adat, dialek, budaya, serta wilayahnya sendiri. Suku Dayak adalah suku asli Kalimantan yang hidup berkelompok yang tinggal di pedalaman, gunung, dan sebagainya. Kata Dayak sendiri sebenarnya diberikan oleh orang-orang Melayu yang datang ke Kalimantan. Suku Dayak, nama yang diberi penjajah kepada penghuni pedalaman Pulau Borneo, yang tinggal di Pulau Kalimantan. Kalimantan sendiri, terbagi menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Asal-usul suku Dayak, yang dikelompokkan sebagai salah satu subetnik dari ras Kahayan, yang berasal dari suatu desa yang juga menyandang nama Bakumpai di hulu Sungai Barito. Mereka menyebar ke selatan, mendiami sepanjang Sungai Barito, berbelok ke Sungai Kahayan dan Sungai Mentaya, Sampit, sampai ke Tumbang Samba, Kasongan, Kalimantan Tengah. Dalam kesehariannya, orang Dayak berkomunikasi menggunakan bahasa Dayak, yang termasuk ke dalam kategori bahasa Austronesia di Asia. Mereka awalnya memiliki keyakinan tradisional, yaitu keharingan. Namun, mulai banyak yang masuk Islam sejak abad ke-19. Perlahan tapi pasti, berkat adanya dakwah yang istiqomah, mualaf suku Dayak terus bertambah. Satu persatu, suku di pedalaman Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, yang mayoritas memeluk animisme dinamisme, mulai menyadari bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Maka betapa gembiranya para mualaf ini, khususnya mereka yang berada di Kecamatan Barong Tongkok dan sekitarnya. Ketika mendengar kabar bahwa Dai Kondang, mantan rocker Ustadz Hari Mukti, bersama tim Badan Wakaf Al-Quran datang ke Pondok Pesantren As-Salam, Kampung Arya Kemuning, Barong Tongkok, untuk tabligh akbar dan menyalurkan Al-Quran wakaf. Warga antusias, bahkan ada yang satu hari satu malam jalan kaki, dan naik perahu di sungai, dan naik ojek untuk mendapatkan Al-Quran sekalian mendengarkan tabligh akbar, ujar Kang Hari, sapaan akrab Hari Mukti. Di tengah mualaf yang serius mendengarkan tausiah, nampak pula Ibrahim, yaitu mualaf mantan dukun yang berpakaian khas Dayak Banoa. Sekitar 2000 mushaf Al-Quran dan terjemah diserah terimakan Kang Hari ke pimpinan Ponpes As-Salam Ustadz Arif untuk dibagikan kepada jamaah yang hadir. Dan juga 5 titik daerah yang didiami mualaf suku Dayak, termasuk Kampung Muara Jawak Kecamatan Manor Bulat. Tidak puas hanya beberapa warga Muara Jawak yang mendengarkan tabligh akbar.
Dua utusan dari DKM Masjid Baitul Munawwarah, Ustadz Mukhlis MS sebagai ketua, dan Ustadz Soufi Ahmad pun meminta Kang Hari dan tim BWA untuk mengisi acara serupa di masjid mereka yang berlokasi di Muara Jawa. Maka siang itu juga, rombongan berangkat dan sampai ke lokasi pada malam hari. Sekitar pukul 10 pagi, tablik akbar pun mulai digelar. Usai sholat jamak kasar sholat zuhur dengan asar, dan hendak bergegas ke tempat lain, Kang Hari dikejutkan oleh Mukhlis MS, yang mengajak dua orang suku Dayak untuk disyahadatkan. Kemudian, Ustaz Kang Hari menyuruh mereka mengucapkan kata dua kalimah syahadat kepada Rusnawati umur 29 tahun dan Risa Rosalina umur 30 tahun sebagai tanda bahwa mereka masuk agama Islam. Ucapan syahadat itu berlangsung di Masjid Al-Munawwarah. Ketika Kang Hari bertanya, mengapa tertarik masuk agama Islam, mereka menjawab, Islam itu baik, bersih, dan peduli, juga mengajarkan orang untuk saling berbagi. Salah satunya, dengan pembagian hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha, termasuk kepada mereka yang saat itu masih menganut animisme dan dinamisme. Kedua wanita Dayak itu, masuk Islamnya menggenapi sekitar 70%. Dari 200 kakak Muara Jawa, yang terlebih dulu masuk agama Islam. Setelah mendapatkan dakwah yang istiqomah, dari para pengurus masjid yang berasal dari suku Bugis, Banjar, dan Jawa, yang bermukim sejak tahun 2000 itu. Salah satu agenda Badan Wakaf Al-Quran berikutnya adalah Al-Quran Road Trip ke daerah minoritas Muslim di kawasan Pegunungan Bromo dan Tengger. Ya Allah, pertolongan dan perlindungan Engkau, kami nantikan dan kami harapkan, untuk itu mudahkan urusan ini, ridai niat ini, berkahi wadah komit, umat dan bangsa ini, berilah kesabaran dan petunjuk-Mu pada umat ini. Berkahi perjalanan ini, bukalah pintu hati semua yang ada di negeri ini, khususnya warga Papua, yang tidak paham jadi paham, yang prasangka buruk jadi prasangka baik, jaga agama ini. Semoga mereka selalu istiqomah dalam Islam, dan semakin bertambah yang masuk agama Islam, dengan sering adanya ceramah dakwah Islam di Kepulauan Dayak. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan video-video Islami lainnya.